saya akan mempresentasikan hukum maritim dan peraturan perikanan. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah atau larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jordan Ayrton 2004. Tujuan maritim ada dua, antara lain: satu, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Dua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum maritim itu terdapat dibagikan menjadi dua, yaitu subjek hukum maritim dan objek hukum maritim. Subjek hukum maritim seperti manusia, nahkoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, penumpang kapal. Dan badan hukum seperti perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, Ditjen Perhubungan Laut, IMO, administrator pelabuhan, Kesyah Bandaran, dan Biro Klasifikasi. Dan objek hukum maritim terbagi ada 4. Yang pertama, benda berwujud seperti kapal dalam arti luas, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut. 2. Benda tak berwujud, perjanjian-perjanjian, surat kuasa, perintah lisan, dan kesepakatan-kesepakatan. Yang ketiga, benda bergerak. Keempat, benda tak bergerak seperti galangan kapal. Hukum maritim terbagi menjadi dua golongan, hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum yang berlaku secara nasional dalam suatu negara. Hukum maritim nasional adalah hukum yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum bangsa dan negara. Contoh hukum maritim nasional adalah: 1. Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Yang kedua, buku kedua bab 9 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. Dan contoh hukum maritim internasional adalah: 1. International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972, Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Yang kedua, International Convention of Safety of Life at Sea 1974, Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. SOLAS Convention. SOLAS Convention adalah menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. MARPOL Convention menanggapi aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangan. STCW Convention berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK atau anak buah kapal untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Peraturan perikanan. Optimalisasi sektor perikanan. Isu kritis pengelolaan perikanan di Indonesia: 1. Tangkap berlebihan. 2. Penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan. 3. EU fishing. 4. Belum tersedianya data sebaran kapal perikanan di seluruh Indonesia. Pengolahan perikanan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Definisi: semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lainnya yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan disepakati. Pasal 6. 1. Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 2. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Pasal 8.
Metode penangkapan tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Kondisi perikanan tangkap saat ini. 1. Perikanan tangkap nasional masih dicirikan oleh perikanan tangkap skala kecil, yaitu sekitar 85%. 2. Adanya kecenderungan penurunan potensi lestari atau MSY sumber daya ikan khusus di Laut Jawa. 3. Perairan Pantura Jawa dewasa ini dalam kondisi padat tangkap, CPUE turun. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak selektif seperti arat, garok, dan bagan. Kemiskinan nelayan, rendahnya pendapatan RT nelayan atau pendega, SDM nelayan rendah, dan terakhir degradasi lingkungan. Kelestarian SDI terancam, nelayan sengsara. Dasar hukum. Amanat UU Perikanan UU 31 tahun 2004 atau UU 45 2009. Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Amanat Code of Conduct for Responsible Fisheries FAO 1995. Perlu adanya konservasi sumber daya hayati bagi negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam perikanan. Artikel 7.5.1. Dalam mengembangkan kebijaksanaan untuk meningkatkan populasi, stok dan meningkatkan peluang daya penangkapan ikan dilakukan melalui pendayagunaan struktur buatan atau habitat buatan. Artikel 8.11.1. Sekian presentasi saya tentang hukum maritim dan peraturan perikanan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum